Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bapa, kami datang untuk menyerahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Penuhi Bapa setiap ruangan dengan hadirat-Mu Bapa, dan Tuhan yang beracara. Ampuni kami Bapa atas dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Haleluya. Kami serahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will
Amin. Tuhan buka jalan bagi kita semua. Amin. Kita akan memuji Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Amin. Keluarga kerajaan Allah, kita harus bersatu di dalam iman, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy
We bless your name, O Lord. We praise your holy name. We give you praise. We bless your name, the name above every other name. The name of Jesus Christ, my Savior. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, ya Bapa. Rendahkan terus hamba-Mu serendah-rendahnya, karena hanya Tuhan yang patut untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, layakan kami Bapa untuk datang menyembah-Mu, memuji-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus menyertai kami di hari-hari yang jahat ini. Tuhan terus lindungi kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan, jam-jam pemberitaan firman-Mu. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Senang sekali Tuhan masih bersama dengan kami sampai hari ini. Tuhan masih menyertai kita semua sampai pada hari ini, di hari-hari yang jahat ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan manusia. Tuhan masih bersama dengan kita, menyertai kita, orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang taat dan tetap setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sampai Ia kembali. Amin. Karena ingat saudara, kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga di dalam doa, tetap bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Sang Raja di atas segala raja, Sang Mesias yang kita tunggu-tunggu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, jangan lupa kita harus tetap pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan lagi kita bermain-main dengan keselamatan kita. Jangan lagi kita bermain-main dengan kasih anugerah, kasih karunia Tuhan. Jangan lagi kita bermain-main dengan dosa dan kejahatan, ya. Jadi jangan lagi saudara berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan, karena upah dosa adalah maut dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kita yang sudah diampuni dan diselamatkan, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita harus berjalan menuju kepada kesempurnaan itu, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, Dia yang memimpin kita, Dia yang menuntun kita, Dia adalah penolong yang sejati untuk membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Amin. Jadi saudara dan saya harus tetap bersiap-siap, berjaga-jaga, ya, dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Itu adalah tanda-tanda, dan itu adalah setiap firman Tuhan yang sedang digenapi satu demi satu. Artinya nubuat yang sudah diajarkan di dalam Alkitab sedang digenapi satu demi satu. Yang penting di sini kita harus berjaga-jaga dan bersiap-siap untuk hidup seperti yang Tuhan mau, yaitu tetap hidup di dalam kekudusan,
tetap hidup di dalam pertobatan, tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan, jangan sampai aku dapati kamu bercacat dan bernoda. Artinya bercacat dan bernoda, kita masih hidup di dalam dosa, kita masih hidup di dalam kefasikan, kita masih hidup di dalam kenajisan, dan masih hidup di dalam kejahatan dan dosa-dosa itu yang dikatakan Tuhan Yesus di saat kita masih bercacat dan bernoda. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus hidup kudus dan hidup bersih di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang pertama. Kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi kita sama-sama mau belajar, dan biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Karena Tuhan yang akan mengajar kita lewat kebenaran firman-Nya, Tuhan yang akan memberikan pengajaran dan teguran-teguran firman Tuhan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya siapkan hati, persiapkan hati dan pikiran kita agar kita boleh tetap fokus kepada firman Tuhan. Amin. Dan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Di dalam situasi apapun, kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Dan kita tetap berdoa dengan apa yang kita saksikan saat ini, kejadian dengan peperangan yang ada di Timur Tengah. Kita harus berdoa dan menyerahkan semua kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan menolong untuk membawa bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel. Kita harus berdoa juga untuk masyarakat di kedua belah pihak agar mereka boleh diselamatkan. Masyarakat yang tidak bersalah, masyarakat yang di dalam kedua belah pihak tidak ada campur aduk dengan perbuatan-perbuatan jahat dari teroris ya. Jadi kita harus berdoa untuk kedua bangsa ini agar Tuhan boleh menyelamatkan semua masyarakat di kedua bangsa ini. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan bacakan ayat yang pertama, silakan dibaca. Puji Tuhan. Ibrani 1 ayat 1 sampai 6. Ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai macam berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, tempat jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. 5, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan dia akan menjadi anakku. 6, dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Amin. Bacakan lagi dari ayat yang pertama.
pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali. Setelah pada zaman dahulu Allah telah berulang kali Dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Nah, bacakan lagi ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu. Setelah pada zaman dahulu, ini Tuhan katakan, Allah berulang kali. Allah berulang kali Dan dalam berbagai cara. dan dalam berbagai cara Berbicara kepada nenek moyang kita. berbicara kepada nenek moyang, artinya Tuhan yang sudah berbicara dari zaman dahulu berulang-ulang kali ya dengan berbagai cara kepada nenek moyang, artinya kepada nabi-nabi, kepada nabi-nabi yang di zaman itu, lalu dengan perantara nabi-nabi. Ya, dengan perantara nabi-nabi, artinya Tuhan sedang berbicara kepada mereka berulang-ulang dan dengan berbagai cara sudah berbicara kepada nabi-nabi. Artinya Tuhan memberikan pesan-pesan kepada nabi-nabi. Nenek moyang itu artinya perantara nabi-nabi. Jadi Tuhan berbicara lewat nabi-nabi, yaitu hamba-hambanya pada waktu itu. Kita teruskan lagi ke ayat yang kedua. Pada zaman akhir ini. Pada zaman akhir ini. Maka pada zaman akhir ini. Maka pada zaman akhir ini. Jadi di ayat yang kedua dikatakan. Jadi Tuhan itu di ayat yang pertama tadi berbicara dan berulang-ulang kali berbicara dan dengan berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang itu melewati nabi-nabi. Nenek moyang artinya itu kepada orang-orang pada zaman itu lewat nabi-nabi. Tuhan berbicara lewat nabi-nabi. Lalu ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Bacakan lagi. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima. Yang Ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Menerima segala yang ada. Jadi Tuhan pada zaman akhir ini Tuhan berbicara kepada kita lewat anaknya, Tuhan Yesus Kristus ya, anaknya yang tunggal, itu Tuhan, anak Allah yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bacakan lagi di ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini ya, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Tuhan sudah berbicara kepada kita zaman akhir ini lewat dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada ya. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Jadi Tuhan Bapa sudah berbicara kepada kita pada zaman akhir ini lewat anaknya yang tunggal, yaitu anaknya Tuhan Yesus Kristus ya. Dan semua sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus, segala ditetapkan hanya untuk Tuhan Yesus ya semua. Lalu oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Tuhan tuh Bapa sudah, Allah Bapa itu sudah menjadikan ya alam semesta, artinya menciptakan alam semesta ya, langit bumi, lautan dan segala isinya. Alam semesta itu sudah dibicarakan lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi Tuhan Yesus Kristus anak Allah adalah cahaya kemuliaan Allah ya. Jadi Tuhan Yesus adalah terang yang bercahaya ya, terang Tuhan yang ajaib. Dia adalah terang yang bercahaya ya. Lalu terang kemuliaannya dan gambar wujud Allah. Dan gambar wujud Allah artinya wujud Bapa. Allah Bapa itu ada di dalam Tuhan Yesus. Lalu dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dan wujud. Oke, bacakan lagi ayat yang ketiga.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, adalah cahaya kemuliaan Allah. Lalu Dan gambar wujud Allah. dan gambar wujud Allah, yaitu Allah Bapa, Dan menopang segala yang ada. dan menopang segala yang ada Dengan firman-Nya dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. yang penuh kekuasaan. Jadi itu Allah Bapa sudah memenuhi Tuhan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal, anak Allah, ya, dipenuhi dengan kemuliaan, bercahaya dengan kemuliaan Allah, dan wujud Allah, ya, semua ada di dalam anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Lalu di bagian akhir tadi ayat yang ketiga, Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, untuk ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. ini ayat yang keberapa? Ketiga. Ayat 3. Lalu ulangi lagi. Oke. Dan menopang segala yang ada. Dan menopang segala yang ada Dengan firman-Nya dengan firman-Nya, artinya Bapa di surga menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. yang penuh dengan kekuasaan, ya. Dan setelah ia selesai Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, artinya Bapa itu menyucikan dosa-dosa kita lewat anaknya yang tunggal. Lalu ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ia duduk di sebelah kanan, artinya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha besar di surga yang mulia, ya. Jadi setelah penyucian dosa-dosa kita, artinya Bapa menyucikan dosa-dosa kita, umat manusia, lewat anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar, artinya di sebelah kanan Allah Bapa yang maha besar, ya. Lalu Di tempat yang tinggi. di tempat yang tinggi, jadi Allah Bapa, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha tinggi, di tempat yang maha tinggi, ya. Di sebelah kanan yang maha tinggi itu artinya Allah Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa yang maha tinggi, yang maha besar. Yang lalu teruskan lagi. Dan tempat jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi Tuhan Yesus itu anak Allah, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan ciptakan, ya. Tuhan Yesus adalah Allah, Dia anak Allah, Dia satu-satunya anak Allah yang maha tinggi, ya. Dia lebih dari malaikat-malaikat. Dia sangat berbeda dengan malaikat-malaikat itu karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, ya. Lalu Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jadi nama Yesus, lalu Jauh lebih indah daripada nama mereka. jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi nama yang sudah diberikan kepada Bapa Allah Bapa yang sudah memberikan nama kepada anaknya, anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nama yang sudah diberikan oleh Bapa di surga kepada Tuhan Yesus, kepada anaknya yang tunggal, yaitu nama Yesus Kristus, itu adalah nama yang lebih besar, artinya nama yang sangat indah, yang lebih indah daripada tadi dikatakan yang terakhir tadi nama yang lebih, dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. ya, jadi dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus Kristus itu yang sudah dikaruniakan oleh Bapa di surga jauh lebih indah daripada nama mereka. Mereka ini malaikat-malaikat, ya. Jadi saudara, itu luar biasa bahwa Bapa di surga itu sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya untuk menyucikan dosa-dosa kita, ya, sehingga Tuhan Yesus itu sudah selesai untuk menjalani tugasnya di muka bumi ini. Dia sudah selesai, lalu dia kembali kepada Bapa
di surga ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha besar, yang maha di tempat yang maha tinggi. Nah, kita teruskan lagi dulu ke ayat yang Ayat 5, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu? Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Ia pernah katakan, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi di ayat yang kelima, bacakan lagi. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau. Jadi Bapa bicara ya, tentang malaikat-malaikat ini tuh anakku, maksudnya Bapa di surga berbicara kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah kuperanakan daripada hari ini. Engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi itu maksudnya Bapa di surga sedang berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus ya. Setelah dia bicara tentang malaikat. Bukan ini lagi bicara tentang Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Bapa di surga itu sedang berbicara kepada malaikat-malaikat ya, bagaimana tentang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi Bapa di surga mengatakan, kita bacakan lagi ayat yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya itu Bapa di surga sedang berbicara. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, artinya Bapa di surga menyerahkan anaknya yang sulung ke dunia. Lalu ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia, yaitu harus menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai anak Bapa di surga, anak Allah, anak yang tunggal. Oleh sebab itu di situ dikatakan semua malaikat harus menyembah dia, menyembah Tuhan Yesus Kristus ya, yang sudah diperintahkan oleh Bapa di surga. Begitu juga dengan saudara dan saya ya, bahwa kita juga harus menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai anak Allah yang tunggal yang sudah diberikan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita dan memberikan kita keselamatan lewat anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, di sini sedang dibicarakan di dalam Ibrani pasal 1 bahwa tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus harus datang ke dunia, bagaimana Bapa itu meninggikan Tuhan Yesus setelah ia menyucikan, setelah ia dicurahkan kepada dunia untuk menebus dosa-dosa manusia ya. Bapa membawa Tuhan Yesus kembali ke surga ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha besar, maha kuasa, yang di tempat maha tinggi. Jadi luar biasa bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang dikasihi oleh Bapa di surga. Dia adalah satu-satunya anak Allah yang tunggal, yang dikasihi oleh Bapa di surga dan yang sudah diserahkan kepada kita sebagai umat manusia untuk menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal, yaitu dari hukuman neraka yang kekal.
karena kita semua adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua sangat beruntung bahwa di dalam kitab Ibrani pasal 1 dikatakan bahwa kita sudah diberikan Sang Juru Selamat umat manusia, bahwa kita sudah dicurahkan ya anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah diutus oleh Bapa di surga untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk menjadi Raja di atas segala raja yang akan menyelamatkan kita semua, umat-umat Tuhan yang percaya kepada Dia, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan menerima keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu saudara, di situ dikatakan bahwa kita semua juga harus, maksudnya dikatakan semua malaikat harus menyembah Dia. Maka saudara dan saya juga sebagai orang-orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita semua juga harus menyembah Tuhan Yesus, yaitu anak Allah yang sudah diberikan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita semua umat manusia. Jadi saudara, jangan lagi kita bermain-main lagi dengan dosa dan kejahatan, karena Tuhan sudah memberikan, Bapa sudah memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal, untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Oleh sebab itu saudara dan saya harus kembali kepada Bapa dan bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sudah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia dan untuk mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Oleh sebab itu saudara dan saya harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ini bagi umat-umat yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sudah berkata di dalam firman-Nya, Dia sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara dan saya ingat bahwa di zaman akhir ini pun sudah dibicarakan, Tuhan sudah berbicara lewat firman-Nya bahwa Tuhan sudah memberikan kita keselamatan lewat anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus tetap berdiri teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya berdiri teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah tidak lama lagi. Ya, kedatangan Sang Raja di atas segala raja sudah tidak lama lagi. Kedatangan anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk yang kedua kalinya sudah tidak lama lagi. Artinya apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat dengan mata kita pada saat ini, kejadian-kejadian di seluruh dunia, ya, dari virus sampai kepada bencana-bencana alam dan sampai kepada peperangan, semua itu sudah dinubuatkan. Tuhan katakan, ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa, ya, kerajaan melawan kerajaan, ya, bencana alam, gempa bumi, ya, di beberapa tempat. Artinya semua yang sudah dinubuatkan sedang digenapi satu demi satu. Jadi yang penting di sini saudara dan saya harus tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Artinya kehidupan kita di setiap hari harus sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita tidak boleh lagi hidup bermain-main dengan dosa, bermain-main lagi dengan keselamatan kita, bermain-main lagi dengan kejahatan, kekotoran, kenajisan. Semua itu adalah kefasikan manusia di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus keluar dari kefasikan
kita dari kefasikan manusia, yaitu dari dosa-dosa, dari kejahatan-kejahatan, dari kenajisan, kekotoran manusia. Kita harus keluar dari semua itu, dan kita harus kembali dan bertobat kepada Tuhan agar kita boleh menerima keselamatan. Kita boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, kita semua sangat beruntung bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah diberikan kepada kita. Artinya kita sudah diberikan Sang Juru Selamat. Artinya saudara dan saya sangat beruntung. Ya, Bapa di surga mau memberikan anaknya, mau menyerahkan anaknya kepada kita, umat manusia, untuk menyelamatkan umat manusia. Semua karena kasih Bapa, kasih Allah Bapa yang begitu besar akan dunia ini, akan umat manusia, sehingga Ia mau memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari kekekalan, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Jangan sampai kita mau pergi ke tempat itu, karena neraka adalah tempat yang sangat nasty. Saudara, jangan bermain-main dengan dosa dan kejahatan. Kembalilah kepada Tuhan. Ya, sudah waktunya kita harus bertobat. Kita sudah hidup lama di muka bumi ini dengan dosa-dosa, dengan kejahatan, kenajisan. Sudah waktunya kita harus kembali kepada Bapa dan bertobat agar kita tidak binasa. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus tetap ingat bahwa masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita datang dan bertobat dan menerima keselamatan yang kekal. Karena bumi akan langit akan berlalu, bumi akan berlalu. Tuhan Yesus katakan semua akan berlalu, tetapi firman-Nya akan tinggal tetap. Oleh sebab itu, keselamatan itu akan tinggal tetap kalau kita mau meresponi, kalau kita mau menerima keselamatan yang kekal itu. Jadi saudara dan saya tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di hari-hari yang jahat ini kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Artinya jangan lagi hidup tidak karu-karuan. Biarlah kita semua boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup menyenangkan hati Bapa di surga, hidup sesuai dengan firman-Nya, hidup setia dan taat di dalam firman-Nya, dan taat dan tetap setia mengasihi Tuhan sampai Ia kembali. Karena saudara, ya, di saat ini kita begitu melihat begitu banyak kejadian-kejadian yang sudah tidak menentu, ya, kejahatan manusia sudah semakin kacau. Artinya Tuhan katakan yang jahat tambah jahat pada akhir zaman, yang jahat tambah jahat, yang kudus tambah kudus. Oleh sebab itu, biarlah yang kudus, yang sedang hidup kudus, biarlah tambah kudus, ya, dan tetap hidup saleh. Karena kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut Raja di atas segala Raja, untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus yang akan datang sebentar lagi, sudah tidak lama lagi. Ya saudara, masih ada kesempatan, ambillah kesempatan ini, jangan sia-siakan, karena akan ada waktunya kita sudah tidak mendapatkan lagi kesempatan. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Jangan kita hidup lagi di ayat yang ke-15 atau ke-17 tadi di dalam Efesus 5 dikatakan, ya, jangan kita hidup seperti orang bebal, tapi biarlah kita hidup seperti orang arif. Artinya hidup seperti orang bebal itu orang-orang yang masih kepala batu, yang tidak mau bertobat, yang masih melawan Tuhan, menentang Tuhan, dan tidak mau datang kepada Tuhan. Ya, itu artinya kebebalan manusia. Tetapi hidup sebagai orang arif, kita hidup sebagai anak-anak yang
penurut artinya anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang hidup kudus, anak-anak yang hidup saleh dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Ya, itu yang dimaksudkan oleh kearifan, itu anak-anak orang arif itu kehidupan seperti itu, penurut firman Tuhan. Ya, jangan kita menjadi seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi saudara dan saya ingat, persiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Ya, mungkin banyak orang pikir selalu bilang Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang, kok gak datang-datang. Banyak orang akan berpikir seperti itu karena mereka yang masih berpikir seperti itu masih menunda-nunda pertobatan. Artinya mereka masih belum mau bertobat. Mereka pikir Tuhan masih lama, ya, walaupun sudah dikatakan berulang-ulang kali Tuhan sudah tidak lama lagi kedatangannya. Tetapi orang-orang bebal ini yang masih mau hidup dalam dosa dan kejahatan, mereka belum mau bertobat. Mereka masih menunda-nunda pertobatan mereka. Oleh sebab itu mereka hanya berkata, oh Tuhan belum datang, katanya sudah mau datang, tetapi kok belum. Jangan bermain-main saudara, biarlah saudara pergunakan waktu yang ada. Jangan nanti sia-siakan waktu yang ada, karena belum tentu besok kita masih ada, ya. Karena kehidupan kita, pernafasan kita itu seperti uap, baik kita tidak tahu hari dan jam dan waktu, ya, di mana kita akan tutup mata. Semua hanya ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, selama kita masih diberikan waktu dan kesempatan, pergunakanlah, pakailah waktu dan kesempatan itu. Jangan sia-siakan. Jangan dengarkan suara iblis yang mau membawa kita binasa. Karena iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, di situ dikatakan mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan katakan, aku datang untuk membawa kehidupan di dalam berkelimpahan. Jadi dengarkanlah suara Tuhan, jangan dengarkan suara iblis, suara sejahat, ya. Biarlah Tuhan tetap menyertai kita sampai Ia kembali, dan Tuhan yang sudah berkata Ia tetap menyertai kita sampai Ia kembali, artinya sampai pada akhir zaman, ya. Biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh kita hidupkan di dalam hati dan pikiran kita di setiap hari, ya. Karena firman itu yang menghidupkan kita, dan firman yang merubah karakter kita, firman yang membaharui kita dari karakter kita yang bobrok menjadi karakter Kristus. Amin, puji Tuhan. Saudara, ingat, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada, ya. Pergunakanlah, pakailah, jangan sia-siakan, karena belum tentu kita masih boleh mendapatkan kesempatan pada esok hari, ya. Biarlah saudara dan saya boleh tetap ingat dan tetap setia untuk mengasihi Tuhan dan berdiri teguh bersama dengan Tuhan, ya, untuk menyambut kedatangannya. Dan saudara, puji Tuhan, biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita juga harus berdoa, ya. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Artinya kita harus berdoa dengan peperangan yang ada saat ini di Middle East, di Timur Tengah, ya, antara Israel dengan Palestina. Artinya bukan Palestina, tapi antara Israel dengan Hamas militer. Kita harus mendoakan masyarakat
di kedua belah pihak, artinya masyarakat di kedua bangsa ini tidak bersalah. Mereka hanya masyarakat seperti kita. Mereka tidak tahu menahu tentang kejahatan yang sedang direncanakannya oleh teroris. Jadi mereka adalah orang-orang innocent, terlebih-lebih anak-anak kecil. Mereka adalah anak-anak yang tidak bersalah, tidak seharusnya harus menerima kejahatan seperti ini. Anak-anak harus menerima akibat karena kejahatan manusia yang suka dipakai iblis, yang mau dipakai iblis untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan iblis yang jahat. Artinya manusia-manusia yang tidak mau bertobat dan tidak mau berbakti kepada Tuhan, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan, bukan kejahatan, atau terlebih-lebih pembunuhan kepada anak-anak kecil. Itu adalah satu kekejaman, satu kejahatan manusia yang sudah sangat dibenci oleh Bapa di surga. Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Tuhan tidak akan membenarkan kejahatan. Kejahatan manusia tidak akan dibenarkan. Artinya kefasikan manusia itu tidak akan dibenarkan. Tuhan hanya membenarkan kebenaran. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita berdoa untuk pemerintah di Israel, dan kita berdoa untuk hambanya Netanyahu dan seluruh tentara-tentara militer yang sedang bertugas untuk mengamankan dari kekacauan terorisme. Jadi kita harus tetap membawa masyarakat dari kedua belah pihak, bahwa mereka berdoa untuk mereka agar mereka boleh diselamatkan, dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tuhan sebagai Raja mereka, Tuhan sebagai Bapa mereka yang akan memulihkan mereka dan menyatukan mereka dari bangsa-bangsa, dan memulihkan bangsa ini, bangsa Israel, untuk diselamatkan, untuk menerima keselamatan yang kekal, karena Raja mereka adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Mesias, Dia yang mereka nanti-nantikan, Mesias yang mereka tunggu-tunggu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, berdoa untuk bangsa Israel dan Palestina, masyarakat yang tidak bersalah, juga masyarakat di Israel. Ya, kita sama-sama bawa mereka dalam doa, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan campur tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang akan turut campur tangan dan turut menolong, yang akan menolong bangsa ini untuk datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Dan Tuhan juga akan menolong masyarakat di kedua belah pihak, dan Tuhan juga akan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Bapa, hamba menyerahkan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga terus Bapa penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, dan Tuhan pimpin terus setiap langkah hamba-Mu ini. Bapa yang tidak ada apa-apanya, Tuhan terus rendahkan hamba-Mu. Tuhan terus Bapa ajar hamba-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Kami perlu Engkau, kami perlu perlindungan-Mu, kami perlu pimpinan Tuhan, karena tanpa Tuhan kami pasti binasa. Oleh sebab itu Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami juga menserahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu yang begitu banyak. Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami menserahkan terus Bapa situasi di muka bumi ini. Tuhan masih memegang kendali, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada. Karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya.
Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Kami mau serahkan Bapa, apa yang terjadi di muka bumi ini, kami percaya Tuhan yang sudah menyaksikan semua itu. Kami percaya Tuhan yang sudah melihat apa yang terjadi, apa yang kami hadapi saat ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tangan Tuhan menyertai kami. Tangan Tuhan menyertai bangsa Israel. Tangan Tuhan melindungi mereka. Tangan Tuhan juga menyertai dan melindungi masyarakat di kedua belah pihak. Tuhan yang akan menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Bapa, biarlah perlindungan Tuhan menyertai bangsa ini dan masyarakat di kedua belah pihak yang tidak bersalah. Dan Tuhan sendiri yang akan menghukum orang-orang yang melakukan kefasikan kejahatan manusia. Karena Tuhan katakan bahwa pembalasan adalah aku yang akan menuntut pembalasan itu. Oleh sebab itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang akan menolong dan melindungi kami dan menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Segala-galanya. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong.